Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Permatahumi. Saya dari kelompok 3, kelas AK3A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Yang terhormat Ibu Elok Faikahimah, SEMA, dan rekan-rekan semua yang saya cintai dan saya banggakan. Seperti yang sudah kalian lihat di judul, kita akan membahas mengenai tanggung jawab dan wewenang audit. Yuk langsung aja kita ke videonya. Perkenalkan, nama saya Rifki Pratama Setiawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari audit. Tujuan dari audit atas laporan keuangan untuk menyatakan pendapat tentang kewajiban dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Fokus utama tertuju pada butir SAS 1 yang menekankan penerbitan pendapat tentang laporan keuangan. Untuk perusahaan publik, auditor juga menerbitkan suatu laporan tentang pengendalian internal atas laporan keuangan. Auditor mengumpulkan bukti untuk membuat kesimpulan tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan untuk menentukan keefektifan pengendalian internal. Sesudah itu, baru menerbitkan laporan audit yang tepat. Kemudian, materi selanjutnya ada tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar, itu adalah tugas manajemen, bukan auditor. Karena menjalankan bisnis sehari-hari, manajemen lebih tahu dibanding dengan auditor. Sebaliknya, pengetahuan auditor akan masalah ini serta pengendalian internal hanya terbatas dari pengetahuan yang diperolehnya saat melakukan audit. Kemudian, materi selanjutnya adalah tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material atau disebabkan oleh kekeliruan dan kecurangan. Karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh kepastian yang layak, tetapi tidak absolut, bahwa salah saji yang material dapat dideteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak bahwa salah saji apakah yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang tidak material bagi laporan keuangan dapat dideteksi. Paragraf dalam AU 110 ini membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material pada laporan keuangan. Bila auditor juga melaporkan tentang keefektifan pengendalian internal atas laporan keuangan, auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kelemahan yang material dalam pengendalian internal atas laporan keuangan. Selanjutnya, ada salah saji material versus tidak material. Salah saji umumnya dianggap material jika gabungan dari kekeliruan dan kecurangan yang belum dikoreksi dalam laporan keuangan kemungkinan akan mengubah dan mempengaruhi orang yang akan memakai laporan keuangan tersebut. Walaupun sulit untuk mengukur materialitas, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh kepastian yang layak bahwa ambang batas materialitas ini telah dipenuhi. Namun diperlukan biaya yang besar dan hal yang mustahil juga bagi auditor untuk memikul tanggung jawab menemukan semua kekeliruan dan kecurangan yang tidak material. Kemudian ada salah saji yang material versus tidak material.
Salah saji umumnya dianggap material jika gabungan dari kekeliruan dan kecurangan yang belum dikoreksi dalam laporan keuangan kemungkinan akan mengubah atau mempengaruhi orang yang memakai laporan keuangan tersebut. Walaupun sulit untuk mengukur materialitas, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh kepastian yang layak bahwa ambang batas materialitas tersebut dapat tercapai. Namun, diperlukan biaya yang sangat besar dan mungkin mustahil bagi auditor untuk memikul tanggung jawab menemukan semua kekeliruan dan kecurangan yang tidak material. Kemudian, ada kepastian yang layak. Kepastian atau assurance merupakan ukuran tingkat kepastian yang diperoleh oleh auditor pada saat menyelesaikan audit. Standar auditing menyatakan bahwa kepastian yang layak adalah tingkat kepastian yang tinggi. Standar auditing menyatakan bahwa kepastian yang layak adalah kepastian tingkat tinggi, tetapi tidak absolut bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Konsep kepastian yang layak, bukan yang absolut, mengindikasikan bahwa auditor bukanlah pemberi garansi atas penjaminan atau kebenaran laporan keuangan. Jadi, audit yang dilaksanakan dengan standar auditing dapat saja gagal mendeteksi salah saji yang material. Auditor bertanggung jawab atas kepastian yang layak tetapi tidak absolut karena beberapa alasan. 1. Sebagian besar bukti audit diperoleh dari pengujian sampel populasi seperti piutang usaha atau persediaan. Namun, penggunaan ini mempunyai sejumlah resiko yang tidak terungkapnya salah saji yang tidak material. Selain itu, bidang yang diuji seperti jenis, luas, dan waktu pengujian, serta evaluasi atas hasil pengujian juga membutuhkan pertimbangan auditor yang penting. Bahkan dengan usaha yang maksimal pun, para auditor dapat membuat kesalahan dan kekeliruan dalam memberi pertimbangannya. Yang kedua, ada penyajian akuntansi mengandung sejumlah ketidakpastian serta dapat dipengaruhi oleh peristiwa di masa depan. Akibatnya, auditor harus mengandalkan pada bukti audit yang persuasif, tapi tidak disarankan. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan yang disusun dengan kecurangan dan penuh kesalahan sangat sulit dideteksi, bahkan tidak mungkin untuk dideteksi oleh para auditor, terutama bila ada masalah di dalam manajemen perusahaan. Jika auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua laporan keuangan telah benar, maka persyaratan bukti audit dan biaya pelaksanaan fungsi audit ini akan meningkat hingga pelaksanaan audit yang ekonomis tidak praktis lagi. Bahkan setelah itu, auditor pun masih tidak dapat mengungkapkannya semua salah saji yang material dalam setiap audit. Pembelaan terbaik adalah melaksanakan audit dengan standar auditing. Kemudian ada kekeliruan versus kecurangan. Kekeliruan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan adalah salah saji laporan keuangan yang disengaja. Nama saya Wildan Abdul Salam. Di sini saya akan menjelaskan tentang skeptisme profesional SAS1 AU 230. Mensyaratkan bahwa audit dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi apakah ada kekeliruan ataupun kecurangan yang material dalam laporan keuangan. Untuk mengetahuinya, audit harus merencanakan dan melaksanakan hal tersebut dengan sikap skeptisme profesional atas semua aspek penugasan.
Skeptisme profesional adalah sikap yang penuh dengan keingintahuan serta penilaian kritis atas bukti audit. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen bersikap tidak jujur. Tetapi apabila ada kemungkinan mereka bersikap tidak jujur, maka auditor pun harus tetap mempertimbangkannya. Pada saat yang sama, auditor juga tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen tidak diragukan lagi kejujurannya. Para auditor menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merencanakan dan melaksanakan audit, guna mendeteksi apakah telah terjadi kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh manajemen maupun para karyawannya. Para auditor dapat menemukan berbagai kesalahan atau kekeliruan yang berasal dari hal-hal seperti kesalahan kalkulasi, penghilangan, kesalahpahaman, dan misaplikasi standar akuntansi, serta pengikhtisaran dan deskripsi yang tidak benar. Standar auditing tidak membedakan antara tanggung jawab auditor untuk mencari kekeliruan dan kecurangan. Dalam kedua kasus tersebut, auditor harus memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah terbebas dari salah saji yang material. Standar itu juga mengakui bahwa kecurangan seringkali lebih sulit dideteksi, karena manajemen atau karyawan yang melakukan kecurangan akan berusaha menyembunyikan kecurangan tersebut. Namun, kesulitan mendeteksi kecurangan ini tidak mengubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit secara layak, guna mendeteksi salah saji yang material, baik disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang versus misapropriasi aktiva. Secara umum, pelaporan keuangan yang telah dicurangi biasanya dilakukan oleh pihak manajemen, yang terkadang tanpa sepengetahuan para karyawannya. Manajemen adalah pihak yang dapat membuat keputusan akuntansi dan pelaporan tanpa melibatkan para karyawan. Contohnya adalah keputusan untuk menghapus catatan kaki yang penting tentang kasus litigasi yang ditunda. Namun ada juga pencurian aktiva yang dilakukan oleh para karyawan, bukan oleh manajemen, dan nilainya seringkali tidak material. Namun ada contoh-contoh kasus populer menyangkut misapropriasi aktiva yang bernilai sangat material yang dilakukan oleh para karyawan dan manajemen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait contoh perbedaan penting antara pencurian aktiva dan salah saji yang diakibatkan dari pencurian aktiva ini. Yang pertama, aktiva dicuri dan pencurian tersebut ditutupi dengan menyajikan secara salah aktiva tersebut. Sebagai contoh, kas yang ditagih dari pelanggan dicuri sebelum dicatat sebagai penerimaan kas, dan piutang usaha atas nama pelanggan tersebut tidak dikreditkan. Salah saji tersebut tidak terungkapkan. Yang kedua, aktiva dicuri dan pencurian tersebut ditutupi dengan menyajikan pendapatan terlalu rendah atau melebihi sajikan beban. Sebagai contoh, uang kas yang diperoleh dari penjualan tunai dicuri dan transaksi tersebut tidak pernah dicatat, atau pengeluaran yang tidak diotoritaskan kepada seorang karyawan dicatat sebagai beban rupa-rupa. Salah saji tersebut sama seperti yang pertama, yaitu tidak terungkapkan. Yang ketiga, ada aktiva dicuri, tetapi misapropriasi tersebut berhasil diungkapkan. Laporan laba rugi dan catatan kaki yang terkait mengungkapkan dengan jelas misapropriasi ini. Maka dalam ketiga situasi tersebut memang ada misapropriasi aktiva, tetapi salah saji dalam laporan keuangan hanya terjadi pada situasi 1 dan 2. Dalam situasi 1, neraca mengandung salah saji, sedangkan dalam situasi 2, pendapatan atau bebannya salah saji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindakan ilegal yang berdampak langsung, dan tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung. Yang pertama, tindakan ilegal. Tindakan ilegal merupakan tindakan yang melawan hukum. Didefinisikan dalam SAS 54 AU 317 sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintahan selain kecurangan. Dua contoh tindakan ilegal adalah suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan Federal dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Federal. Yang kedua ada tindakan ilegal yang berdampak langsung. Pelanggaran atas undang-undang dan peraturan tertentu dapat memberikan dampak keuangan yang langsung terhadap saldo akun tertentu dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan Federal secara langsung akan mempengaruhi beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan. Menurut SAS 54, tanggung jawab auditor atas tindakan ilegal yang berdampak langsung ini sama dengan tanggung jawab auditor atas kekeliruan dan kecurangan. Karena itu, dalam melakukan setiap audit, umumnya auditor akan mengevaluasi apakah terdapat bukti-bukti yang mengindikasikan pelanggaran material atas Undang-Undang Perpajakan Federal atau negara bagian. Untuk melakukan evaluasi ini, auditor dapat membahasnya dengan personil klien dan memeriksa laporan yang diterbitkan oleh IRS Dirjen Pajak setelah selesai memeriksa SPT pajak klien. Yang ketiga ada tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung.
Sebagian besar tindakan ilegal hanya mempengaruhi laporan keuangan secara tidak langsung. Standar auditing menyatakan bahwa auditor tidak memberikan kepastian bahwa tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung akan terdeteksi. Kurangnya auditor yang memiliki keahlian khusus di laporan keuangan seringkali menjadi tidak praktis bagi auditor untuk memikul tanggung jawab menemukan tindakan ilegal tersebut. Auditor mempunyai 3 tingkat tanggung jawab untuk menemukan dan melaporkan tindakan ilegal. Banyak prosedur audit yang biasanya ditempuh para auditor untuk mencari kekeliruan dan kecurangan dapat juga digunakan untuk mengungkapkan tindakan ilegal. Seperti contoh, mencakup penelaahan atas notulen rapat dewan dan tanya jawab dengan pengacara klien tentang litigasi atau proses pengadilan. Auditor dapat menemukan indikasi tindakan ilegal yang mungkin dengan berbagai cara. Sebagai contoh, notulen rapat dapat mengindikasikan bahwa sedang berlangsung proses investigasi oleh sebuah lembaga pemerintah. Atau auditor mungkin telah mengidentifikasi sejumlah pembayaran yang bernilai besar dan tidak biasanya terjadi kepada konsultan atau pejabat pemerintah. Lalu apabila auditor yakin bahwa suatu tindakan ilegal mungkin telah terjadi, beberapa tindakan akan diperlukan untuk menentukan apakah tindakan ilegal yang dicurigai benar-benar terjadi. Yang pertama, auditor harus meminta keterangan kepada manajemen yang berada satu tingkat di atasnya, yang mungkin terlibat dalam tindakan ilegal yang potensial. Yang kedua, auditor harus berkonsultasi dengan penasihat hukum klien atau spesialis lainnya yang mempunyai pengetahuan tentang tindakan ilegal yang potensial ini. Dan yang terakhir, ada auditor harus mempertimbangkan pengumpulan bukti audit tambahan untuk menentukan apakah tindakan ilegal memang benar-benar terjadi. Selanjutnya, saya akan memperjelaskan tentang tindakan apabila auditor mengetahui suatu tindakan ilegal. Pertama yang harus auditor lakukan apabila suatu tindakan ilegal telah diidentifikasi adalah mempertimbangkan pengaruh terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapan. Auditor juga harus mempertimbangkan pengaruh dari tindakan ilegal seperti hal tersebut terhadap hubungan kantor akuntansi publik dengan manajemen. Jika manajemen mengetahui tindakan ilegal tersebut dan tidak menginfokan kepada auditor, maka perlu dipertanyakan apakah manajemen dapat dipercaya dalam diskusi-diskusi lainnya. Auditor harus berkomunikasi dengan komitmen audit atau pihak lainnya yang memiliki wewenang yang sama. Hal ini yang pasti untuk memastikan bahwa mereka mengetahui tindakan ilegal ini. Nah, komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Jika dilakukan secara lisan, sifat komunikasi dan diskusi tersebut harus didokumentasikan dalam file audit. Misalkan, jika klien menolak untuk menerima laporan auditor yang telah dimodifikasi, maka tindakan perbaikan yang harus berkenaan dengan tindakan ilegal tersebut, auditor mungkin perlu menarik diri dari penugasannya. Jika klien audit merupakan perusahaan publik, maka auditor juga harus melaporkan hal ini secara langsung kepada SEC. Nah, selanjutnya saya akan memperjelaskan tentang siklus laporan keuangan. Nah, teman-teman, audit dilaksanakan dengan membagi laporan keuangan menjadi komponen yang lebih kecil. Pembagian ini membuat audit lebih mudah dikelola dan membantu beban tugas kepada setiap anggota tim audit. Ada berbagai cara dalam mensegmentasi audit. Salah satunya pendekatannya itu memperlakukan setiap saldo akun dalam laporan keuangan sebagai segmen yang terpisah. Nah, segmentasi dengan cara seperti itu biasanya tidak efisien. Hal tersebut dapat mengakibatkan audit yang independen terhadap akun yang saling terkait erat seperti persediaan dan harga pokok penjualan. Cara yang umum untuk membagi audit adalah dengan tetap mempertahankan hubungan yang erat tentang jenis transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama.
Cara ini disebut sebagai pendekatan siklus. Selanjutnya saya akan memperjelaskan tentang siklus laporan keuangan. Logika dari penggunaan pendekatan siklus ini adalah bahwa hal itu terkait dengan cara transaksi dicatat dalam jurnal dan diiktisarkan dalam buku besar serta laporan keuangan. Jika dianggap praktis, pendekatan siklus menggabungkan transaksi yang dicatat dalam jurnal yang berbeda dengan saldo pada buku besar yang dihasilkan dari transaksi-transaksi tersebut, yaitu siklus penjualan dan penagihan, siklus akuisisi dan pembayaran, siklus pengajian dan personalia, siklus persediaan dan pergudangan, siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Nah teman-teman, neraca saldo digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan dan merupakan fokus utama dari setiap audit. Biasanya saldo akun tahun sebelumnya dimasukkan untuk tujuan kooperatif. Siklus-siklus tersebut tidak memiliki titik awal atau titik akhir kecuali pada di posisi awal dan akhir perusahaan. Sebuah perusahaan dimulai dengan memperoleh modal yang umumnya berbentuk kas. Dalam perusahaan manufaktur, kas digunakan untuk membeli bahan baku, aktiva tetap, dan barang serta jasa yang berkaitan guna membuat persediaan. Dengan alasan yang sama, kas juga digunakan untuk memperoleh tenaga kerja. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana sih seorang audit menetapkan tujuan-tujuannya. Nah, para auditor ini melaksanakan audit atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus, yaitu melakukan pengujian audit atas transaksi-transaksi yang menghasilkan saldo akhir, dan juga melaksanakan pengujian audit atas saldo akun serta pengungkapan yang terkait. Untuk setiap kelas transaksi, beberapa tujuan-tujuan audit yang harus dipenuhi sebelum auditor dapat menyampaikan atau menyimpulkan bahwa transaksi-transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat. Tujuan ini disebut sebagai tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Contohnya, terdapat tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi penjualan. Ada juga beberapa tujuan audit yang harus dipenuhi untuk setiap saldo akun. Nah, tujuan ini disebut sebagai tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Contohnya seperti adanya tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo utang usaha. Lalu yang terakhir, adanya tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Nah, tujuan ini disebut sebagai tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Contohnya, ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk akun piutang usaha serta wesel bayar. Sebelum saya menjelaskan mengenai tujuan-tujuan dari audit ini secara lebih mendalam, pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai asersi manajemen. Sebenarnya apa sih asersi manajemen itu? Nah, asersi manajemen ialah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh seorang manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait di dalam laporan keuangan.
Manajemen juga menegaskan bahwa semua pengungkapan yang diperlukan yang berkaitan dengan kas sudah akurat dan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Asersi serupa juga berlaku untuk setiap pos aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban di dalam laporan keuangan. Asersi-asersi ini juga berlaku bagi kelas transaksi, saldo akun, dan penyajian serta pengungkapan. Asersi manajemen ini juga berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau biasa kita sebut PSAK. Nah, karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan oleh manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi di dalam laporan keuangan. Sebagai seorang auditor, haruslah memahami asersi-asersi ini untuk melaksanakan kegiatan audit yang memadai. Asersi ini diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Nah, yang pertama, ada asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Lalu yang kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periodenya. Dan yang terakhir, ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Seorang manajemen juga menyatakan beberapa asersi tentang transaksi. Asersi-asersi tersebut juga berlaku pada peristiwa lain yang dicerminkan di dalam catatan akuntansi, seperti pencatatan penyusutan dan pengakuan kewajiban pensiun. Asersi-asersi manajemen ini meliputi yang pertama, adanya keterjadian. Asersi keterjadian bersangkutan dengan apakah transaksi yang dicatat di dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama satu periode akuntansi tersebut. Contohnya, manajemen menegaskan bahwa transaksi penjualan yang dicatat merupakan pertukaran barang atau jasa yang benar-benar telah terjadi. Lalu yang kedua, adanya kelengkapan. Asersi ini menyatakan apakah sebuah transaksi yang harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan sudah dimasukkan seluruhnya. Contohnya, seorang manajemen menegaskan bahwa semua penjualan barang dan jasa telah dicatat dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Asersi kelengkapan ini mengemukakan hal-hal yang berlawanan dengan asersi keterjadian yang tadi telah saya jelaskan. Asersi kelengkapan ini berkaitan dengan kemungkinan penghilangan transaksi yang harus dicatat. Sementara asersi keterjadian berkaitan dengan pencatatan transaksi yang seharusnya tidak boleh dicatat. Lalu yang ketiga, adanya keakuratan. Asersi keakuratan ini menyatakan apakah transaksi-transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar. Contoh dari pelanggaran atas asersi keakuratan ini yaitu penggunaan harga yang salah untuk mencatat transaksi penjualan dan kekeliruan atau kesalahan dalam menghitung perkalian harga dengan kuantitas barang yang telah dijual. Lalu yang keempat, adanya asersi klasifikasi. Asersi klasifikasi ini menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada akun-akun yang tepat. Contoh pelanggaran atas asersi klasifikasi ini yaitu pencatatan gaji bagian administrasi dicatat pada akun harga pokok penjualan. Tentu saja kejadian ini termasuk dalam pelanggaran dari asersi klasifikasi. Dan yang kelima, adanya cut off. Asersi cut off ini menyatakan apakah transaksi yang telah dicatat pada periode akuntansi yang benar. Contoh pelanggaran dari asersi cut off ini yaitu mencatat transaksi penjualan pada bulan Desember. Ternyata barangnya itu belum dikirimkan sampai bulan Januari. Nah, kejadian ini tentunya sangatlah melanggar dari asersi cut off. Asersi tentang saldo akun pada akhir tahun menyatakan eksistensi, kelengkapan, penilaian, dan alokasi, serta hak dan kewajiban. Nah, kita bahas dulu mengenai eksistensi. Asersi eksistensi ini bersangkutan dengan apakah aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang dicantumkan di dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca. Sebagai contoh, seorang manajemen menegaskan bahwa persediaan barang dagang yang dimasukkan ke dalam neraca
ada dan tersedia untuk dijual pada tanggal neraca yang telah ditentukan. Yang kedua, adanya kelengkapan. Asersi ini menyatakan apakah semua akun yang harus disajikan ke dalam laporan keuangan pada kenyataannya sudah dicantumkan. Contohnya, seorang manajemen menegaskan bahwa wesel bayar di neraca mencakup semua kewajiban entitas, seperti itu. Nah, asersi kelengkapan juga menyatakan hal-hal yang berlawanan dengan asersi eksistensi. Asersi kelengkapan bersangkutan dengan kemungkinan penghilangan pos-pos dari laporan keuangan yang sebenarnya harus dicantumkan. Sedangkan asersi eksistensi bersangkutan dengan pencantuman jumlah yang seharusnya tidak boleh dimasukkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelanggaran atas asersi eksistensi berkaitan dengan lebih saji akun, sedangkan pelanggaran atas asersi kelengkapan berkaitan dengan kurang saji akun. Pencantuman piutang dari pelanggan fiktif melanggar asersi eksistensi, sedangkan kelalaian untuk mencatat piutang dari seorang pelanggan itu merupakan pelanggaran atas asersi kelengkapan. Yang ketiga, adanya penilaian atau alokasi. Asersi penilaian dan alokasi berkaitan dengan apakah akun aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat, termasuk setiap penyesuaian penilaian untuk mencerminkan jumlah aktiva pada nilai realisasi bersih. Contohnya yaitu manajemen menegaskan bahwa properti dicatat pada biaya historis dan biaya seperti itu secara sistematis dialokasikan ke periode akuntansi yang tepat melalui penyusutan. Demikian pula manajemen menjelaskan bahwa piutang usaha yang dicantumkan di neraca dinyatakan pada nilai realisasi bersih. Dan yang terakhir ada hak dan kewajiban. Asersi ini membahas tentang apakah aktiva merupakan hak entitas dan apakah kewajiban merupakan kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Dengan semakin kompleksnya transaksi dan kebutuhan untuk memperluas pengungkapan atas transaksi-transaksi tersebut, asersi tentang penyajian dan pengungkapan menjadi semakin penting. Asersi ini meliputi asersi keterjadian dan hak serta kewajiban, kelengkapan, keakuratan dan penilaian, serta klasifikasi dan dapat dipahami oleh para pengguna informasi dari laporan keuangan. Sekarang kita bahas mengenai keterjadian serta hak dan kewajiban. Asersi ini menyatakan apakah peristiwa-peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak serta kewajiban entitas. Misalnya, jika seorang klien mengungkapkan bahwa ia telah mengakuisisi perusahaan lain, hal ini menegaskan bahwa transaksi bersangkutan telah selesai dilaksanakan. Yang kedua, yakni adanya kelengkapan. Asersi ini bersangkutan dengan apakah semua pengungkapan yang diperlukan telah dicantumkan ke dalam laporan keuangan. Contoh dari asersi kelengkapan ini yaitu seorang manajemen menegaskan bahwa semua transaksi yang material dengan pihak terkait telah diungkapkan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, adanya keakuratan dan penilaian. Asersi keakuratan dan penilaian serta alokasi bersangkutan dengan apakah informasi keuangan diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Pengungkapan manajemen atas jumlah kewajiban pensiun yang belum didanai dan asumsi-asumsi yang mendasari jumlah tersebut merupakan contoh dari asersi keakuratan dan penilaian ini. Lalu yang terakhir adanya klasifikasi dan dapat dipahami. Asersi ini berkaitan dengan apakah jumlah-jumlah telah diklasifikasikan secara tepat ke dalam laporan keuangan dan catatan kaki, serta apakah uraian saldo dan pengungkapan yang bertalian ini dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Sebagai contoh, seorang manajemen menegaskan
bahwa klasifikasi persediaan sebagai barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku sudahlah tepat. Dan pengungkapan metode yang digunakan untuk menilai persediaan dapat dipahami. Jadi, seorang auditor harus mempertimbangkan relevansi dari setiap asersi untuk setiap kelas transaksi, saldo akun, dan penyajian serta pengungkapan yang signifikan. Asersi yang relevan mempunyai pengertian menyangkut apakah akun tersebut disajikan secara wajar dan digunakan untuk menilai resiko salah saji yang material, serta merancang dan melaksanakan prosedur audit. Contohnya yaitu penilaian mungkin merupakan asersi yang relevan untuk piutang usaha, tetapi itu tidak relevan untuk kas. Setelah asersi yang relevan diidentifikasi, kemudian seorang auditor dapat mengembangkan tujuan audit untuk setiap kategori asersi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Adapun tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ini sangat berkaitan erat dengan asersi manajemen. Lalu, mengapa tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ini berhubungan erat dengan asersi manajemen? Karena pada dasarnya tujuan utama dari seorang auditor adalah menentukan apakah asersi manajemen tentang laporan keuangan dapat dibenarkan. Tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi juga diterapkan dalam tiap-tiap kelas transaksi, tetapi dinyatakan dalam istilah yang disesuaikan untuk transaksi khusus. Misalnya seperti transaksi penjualan. Setelah audit menetapkan tujuan umum audit yang berkaitan dengan transaksi, hal ini dapat digunakan untuk mengembangkan tujuan khusus dari audit bagi setiap kelas transaksi yang akan diaudit. Adapun komponen-komponen dari tujuan audit berdasarkan transaksi, yang pertama ada keterjadian dengan transaksi yang dicatat memang ada. Tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang tercatat memang benar-benar terjadi. Tujuan ini juga merupakan padanan auditor atas asersi manajemen tentang keterjadian untuk kelas transaksi. Lalu komponen yang kedua ada kelengkapan dengan transaksi yang terjadi telah dicatat. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan ke dalam jurnal benar-benar telah dicatatkan. Tujuan ini juga menekankan kepada kepentingan audit yang berlawanan. Lalu, komponen yang ketiga, adanya keakuratan dengan transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Tujuan ini membahas keakuratan informasi tentang transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian dari asersi keakuratan untuk kelas-kelas transaksi. Yang keempat, posting dan pengiktisaran dengan transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diiktisarkan dengan benar. Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan transfer informasi dari transaksi yang dicatat ke dalam jurnal, ke buku besar pembantu, dan ke buku besar. Yang kelima, klasifikasi dengan transaksi yang dicatat di dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Tujuannya yaitu untuk menyatakan apakah transaksi tersebut telah dimasukkan ke dalam akun yang tepat. Lalu yang terakhir, ada penempatan waktu dengan transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuannya yaitu menempatkan waktu transaksi merupakan padanan auditor atas asersi manajemen. Itulah 6 komponen yang ada di dalam tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama, ada eksistensi dengan jumlah yang tercantum memang ada. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah jumlah yang tercatat di dalam laporan keuangan memang harus dicantumkan atau tidak dicantumkan. Itulah 6 komponen yang ada di dalam tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Adapun komponen-komponen yang ada di dalam tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, yang pertama yaitu adanya eksistensi dengan jumlah yang tercantum memanglah ada. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah jumlah yang tercatat di dalam laporan keuangan memang harus dicantumkan. Lalu yang kedua, adanya kelengkapan dengan jumlah yang ada telah dicantumkan.
ini bersangkutan dengan apakah semua jumlah yang ada harus tercatat pada suatu akun-akun benar-benar telah dicatat. Lalu yang ketiga, ada keakuratan dengan jumlah yang tercantumkan telah dinyatakan benar. Tujuan keakuratan ini mengacu kepada jumlah yang tercantumkan secara aritmetika sudahlah benar. Lalu yang keempat, adanya klasifikasi dengan jumlah yang tercantumkan ke dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Klasifikasi ini melibatkan penentuan apakah pos-pos yang ada di dalam daftar klien telah dicantumkan ke dalam akun-akun di buku besar yang tepat. Komponen yang kelima ini ada cut off dengan transaksi yang mendekati tangga neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Dalam menguji cut off atas saldo akun, tujuan auditor di sini adalah untuk menentukan apakah transaksi-transaksi tersebut telah dicatat di dalam saldo akun pada periode yang tepat. Lalu yang keenam, adanya hubungan yang rinci-rincian saldo akunnya sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun dan sesuai dengan total buku besar. Nah, saldo akun di dalam laporan keuangan ini didukung oleh rincian pada file induk dan schedule yang dibuat oleh klien. Komponen yang ketujuh yaitu adanya nilai yang dapat direalisasikan dengan aktiva yang telah dicantumkan jumlah yang diestimasikan akan direalisasikan. Tujuannya terkait dengan apakah saldo akun telah dikurangi untuk memperhitungkan penurunan biaya historis ke nilai realisasi yang bersih. Dan yang terakhir, adanya hak dan kewajiban. Selain eksistensi, sebagian besar aktiva juga harus dimiliki sebelum dapat dicantumkan ke dalam laporan keuangan. Itulah 8 komponen dari tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan ini biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan. Sebenarnya bagaimana sih tujuan audit tersebut dapat dipenuhi? Sebagai seorang auditor haruslah memperoleh bukti-bukti audit yang mencukupi guna mendukung semua asersi manajemen di dalam laporan keuangan. Pada setiap audit, ada banyak cara yang dapat ditempuh oleh auditor untuk mengumpulkan bukti-bukti audit guna memenuhi tujuan audit secara keseluruhan agar dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan. Ada 2 pertimbangan yang mempengaruhi pendekatan yang akan digunakan oleh seorang auditor. Yang pertama, bukti audit yang mencukupi harus dikumpulkan agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional seorang auditor. Lalu yang kedua, biaya pengumpulan bukti audit ini harus ditekan serendah mungkin. Dan pembahasan yang terakhir, adanya 3 aspek kunci yang akan diperkenalkan. Yang pertama, memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya. Agar dapat menilai dengan layak resiko salah saji di dalam laporan keuangan dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh selama audit, auditor harus mempunyai pemahaman yang menyeluruh atas bisnis klien dan lingkungan yang terkait, meliputi pengetahuan tentang strategi dan proses. Lalu yang kedua, memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian. Resiko salah saji di dalam laporan keuangan akan berkurang bila klien memiliki pengendalian yang efektif atas pengoperasian komputer dan pemrosesan transaksi. Dan aspek yang terakhir yaitu menilai resiko salah saji yang material. Seorang auditor menggunakan pemahaman atas industri klien dan strategi bisnisnya, serta keefektifan pengendalian internal untuk menilai resiko salah saji dalam laporan keuangan. Sekian video penjelasan dari kelompok 3 mengenai materi auditing 1 tentang tanggung jawab dan tujuan dari audit. Semoga video yang kami tampilkan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya juga, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau channel ini upload video baru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk gimana? Karena dengan adanya bukti kecurangan, Aku capek banget guys, jujur. Sudah sudah habis.